Halo semua, datang kembali lagi di podcast A4. Saya Manuel dan hari ini kita ada topik baru nih yang ingin didiskusikan bareng-bareng nih. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang tantangan masa kini, tapi sekarang kita mau belajar dulu nih untuk menghadapi tantangan masa kini, kita perlu ngoding ulang bangsa dulu nih. Ini episode kali ini judulnya ngoding ulang bangsa. Di episode kali ini kami akan diskusi mengenai algoritma kebangsaan. Tapi sebelum itu, supaya recall nih untuk pendengar semua yang ada di sini, kita di sini ditemani sama siapa saja sih? Kakak-kakak boleh bersuara dong satu-satu. Halo, Alif. Mantap Kakak Alif. Nggak perlu kenalan lagi tuh. Siap dong. Kayaknya kita udah punya dua kakak Kevin nih, kedua Kevin. Boleh say hi lagi. Halo, Ini satu Kegam ya. Satu lagi. saya Kevin, Kevin Agam. Yang satu lagi siapa nih? Kepas ya. Halo, saya Kevin, Kevin Pasera. Iya, kakak Mau Kevin. kenal? Waduh, ada lagi yang paling cantik dari kita semua di sini nih. Kakak yang paling cantik. Siapa namanya tuh kakak? Biar kita semua masih ingat. Boleh ingat. Halo semuanya, Fiona. Makasih Kak Manuel pujiannya. Oh iya Saya dong. kembalikan ke host. Dan tentu satu satu yang paling terakhir dan tentunya tidak paling terakhir ya. Last but not least, Mas kita siapa namanya Mas? Boleh disebut? Saya ya saya Marzuki. Iya Mas Uki gitu. Ya. Nah, itu ya hari ini kita kelompok keempat yang hebat-hebat tentunya ya. Kita akan berbicara tadi sudah dibilang tuh algoritma kebangsaan. Tema ini mungkin banyak yang bilang ya algoritma tuh apa sih? Coding-codingan. Apakah itu hanya khusus dari satu bidang ilmu doang? Tidak dong tentunya. Ini bukan hanya teori, tapi menyentuh realitas kita sebagai anak bangsa. Apalagi kita nih, ASN yang berkarya di Kementerian PU. Nah, teman-teman, coba deh, ketika kita dengar algoritma kebangsaan, bagaimana kita teman di Kementerian PU berkarya gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan supaya nilai-nilai kebangsaan itu tetap tertata dan bisa kita kerjakan jadi nyata nih di instansi kita. Ada yang mau berpendapat dulu nggak? Seperti biasa saya mau duluan. Boleh, boleh, boleh. Izin ya kakak, izin kakak-kakak semua. Silakan, Ini silakan. terkait algoritma kebangsaannya. Kalau saya waktu itu pertama kali dengar istilah algoritma kebangsaan tuh, jujur saya mikirnya itu kayak istilah teknologi. Nah, tapi ternyata itu konsepnya tuh keren gitu lah. Karena itu bagaimana nilai-nilai kayak keadilan, terus gotong royong, inklusivitas, integritas, dan pelopor itu bisa jadi algoritma untuk membentuk sikap warga negara gitu. Yang waktu saya pertama kali dengar, oh ternyata kayak gini ya algoritma kebangsaan itu. Boleh ada mungkin yang lanjut? Berarti kakak Kega mau ngomong nih. Kakak Kega bagaimana kakak? Kakak masih mute. Betul sih, seperti yang Kakak Alif bilang tadi. Dan yang paling saya ingat analoginya itu kayak resa makan. Nah, input nilainya prosesnya lewat kesadaran dan aksi. Nah, untuk outputnya ya karakter warga negara yang ini cinta akan tanah air dan peduli begitu. Jadi bukan sekedar hafal Pancasila, tapi kita ngelakuin dan hidupin nilai yang ada di dalam Pancasila itu. Seperti gitu. Oke, oke. Kalau misalnya nih yang kakak bisa lakuin terapin di tempat kerja itu seperti apa? Biasanya di Kementerian PU loh ya. Ya, contoh hal, contoh kecilnya nih, seperti kita ya disiplin waktu, datang tepat waktu pada saat kerja, terus berintegritas dalam menyelesaikan segala pekerjaan yang ada di kantor. Ya, contoh kecilnya seperti itulah. Oke, mantap, mantap. Jadi integritas dan dilakuin di kantor ya. Nah, kakak Kepas, relate kah tidak dengan masalah ini? Realitasnya seperti apa? Oke.
Nah, kalau saya tuh relate sama pas bagian realitas kebangsaan masa kini tuh. Saya ngerasa relate banget. Soalnya polarisasi sosial, krisis identitas, apatisme itu tuh nyata. Dan kita sebagai ASN muda nggak bisa cuman jadi penonton. Jadi kita tuh harus ikut serta naik re, narik rem darurat sebelum perpecahannya tuh makin dalam. Oke, oke. Terus Gitu ya. Mantap, mantap. Terus kalau misalnya di era AI nih, apakah akan makin mengeruhkan atau bagaimana? Kita harus tarik rem darurat tuh, Kakak Fiona bagaimana tuh Kakak? Iya sih, saya setuju sih. Untuk di era AI dan algoritma digital ini, tentunya kita butuh algoritma tandingan yang positif. Bayangin saja, konten-konten negatif bisa viral dalam hitungan detik. Tapi konten edukatif nih, dikit yang bikin malahan. Nah, peran ASNPU nih mudah yang di situ. Ya kita buat narasi tandingan lah, atau enggak kampanye nilai bangsa-bangsa positif lewat medsos. Hmm. Mungkin contohnya salah satunya ya, kita buat cuitan lah di Twitter. Dengan cuitannya seperti kayak ASN itu bukan soal gaji atau status. Ini soal hadir di tempat di mana negara dibutuhkan. Kadang jauh dari rumah tapi dekat dengan tujuan. Ya, mungkin itu sih dari saya, Bos. Terima kasih. Berarti bagaimana kita pakai media sosial ya? Oke, berarti kan ASNPU sebagai pelayan publik. Nah, kalau misalnya citra pelayan publik sendiri dalam algoritma kebangsaan dan eh, pelayanan inklusif tuh, kalau menurut Mas Uki seperti apa? Ya, terima kasih waktunya, host. Ya, jadi berdasarkan apa ya narasi teman-teman di atas ya dan contoh-contoh yang udah disampaikan sama teman-teman seperti yang di Twitter, terus yang di TikTok itu ya. Jadi kadang saya tuh mikir tuh, jadi kita ini sebagai ASN tuh bukan cuma sekedar pelayanan publik gitu loh, Mm-mm. tapi pelayan narasi bangsa, keinginan bangsa kita gitu loh. ASN ya kan pelayan inklusif ya, itu bukan teori, tapi menurut saya itu sebuah aksi nyata ya. Hmm. Bahkan saya pernah dengar seperti contoh sebuah kasus di salah satu dukcapil ya di suatu daerah, dia melayani difabel itu dengan ya sangat empati lah ya kan. Itu menurut saya uh, bagian dari keadilan sosial. Ya, jadi saya dapat pesan sih sedikit dari apa ya dari teman-teman. Dia bilang algoritma kebangsaan itu bukan sekedar konsep ya, konsep di kertas, tapi panduan agar kita tetap sejalan dalam membangun bangsa. Yang pesannya ya, mari terus rawat nilai-nilai kebangsaan kita. Ya, mungkin dari saya itu. Terus, Walah, siap, siap. Hmm, jadi ya, tadi kan teman-teman sudah bilang nih kalau harus apa namanya inklusif gitu ya. Eh, Bagaimana juga salah satu contoh mungkin bagaimana kita melayani gitu, melayani masyarakat gitu ya. Ini lebih khusus bagi ASN yang ada di daerah gitu ya, apalagi di Dukcapil. Mereka melayani ini host yang di host lagi ya. Melayani mereka melayani em, masyarakat-masyarakat yang punya kesulitan ya, kabel gitu. Nah, itu tuh salah satu cara mereka menjadi garda terdepan bangsa untuk membela negara gitu. Apalagi kalau misalnya kita bilang kita punya kasus di Kementerian PU. Teman-teman tahu atau belakangan ini mungkin dong bilang kok Akam bikin apa sih di Kementerian PU gitu. Bagaimana Kementerian PU bisa berjaya gitu. Gimana Kementerian PU bisa mengerjakan ini dan itu di tengah-tengah tantangan yang ada ya gitu. Justru kita nih yang adalah generasi muda yang jadi CPNS tahun ini ya, yang diharapkan kita pasti semua lolos toh. Harapnya kita lolos ya, lolos jadi PNS full nih. Selama kita setelah kita OJT full nih, lulus lancar nih gitu toh. Nah, kita tuh yang nanti harus menjadi membawa amin, amin. perubahan biar PU tuh makin makin jaya lah ya gitu. Mungkin ada yang secara spesifik langsung teknis tuh, teknis di lapangan, bagaimana dia mungkin memastikan kalau jalan harus ya, dalam hal ini pemeliharaan jalan, pembangunan jalan, apa namanya terlaksana ya. Dan pembangunan jalan apalagi untuk meraih daerah-daerah yang terpencil gitu. Apalagi kita di daerah Papua nih. Trans Papua kan jadi satu-satunya proyek terbesar ya. Dan itu tentu jadi salah satu cara kita yang bagian teknik memastikan
setiap meter kubik kan lebih ke bangunan ya. Setiap meter persegi jalan-jalan itu harus selesai biar semua manusia, semua masyarakat bisa mendapatkan akses yang sama ke pendidikan. Belum lagi kan nanti ada sekolah rakyat toh. Itu juga sekolah rakyat, orang bisa ke sekolah rakyat kalau ada jalan. Jadi itu bagaimana kita benar-benar memberikan kontribusi nyata agar PU nih, tong punya instansi sekarang nih gitu, bisa eh, berjaya. Itu mungkin yang teknis ya. Atau mungkin kayak saya nih, saya kan soshum, saya bukan orang teknis, atau saya di belakang di bagian administrasi bahkan mungkin ada yang bilang ah, ini administrasi sekali saya bikin apa, atau mungkin ada teman-teman yang prakom juga yang mungkin komputer terus bikin bikin program coding, ini apalagi kita bicara coding ya gitu, mungkin dia lebih paham coding itu supaya tersistem, tapi ini sebenarnya sebuah kesinambungan sistem dari belakang mendukung mereka yang kerja di depan. Mereka yang kerja di depan, misalnya nih kan saya pegang kepegawaian toh. Kepegawaian berarti saya yang nanti akan urus tuh mereka pegawai-pegawai punya urusan kenaikan pangkat. Belum lagi misalnya surat-surat yang mereka harus pakai supaya bisa untuk kenaikan pangkat itu ada arsip tuh. Itu yang saya bantu di sini biar terdigitalisasi, mereka bisa track, setelah mereka track, mereka bisa upgrade diri, setelah mereka upgrade diri, mereka sejahtera, mereka mau mensejahterakan rakyat. Itu adalah salah satu cara kita bikin PU jaya, juga kita bikin negara kita jaya tentunya, negara kita bisa mempunyai akses yang sama. Nah, mengingat-ingat tadi kan ada materi, banyak sekali dibilang terkait algoritma, ada tantangan gitu ya. Tapi tantangan itu eh, kita bisa hadapi sama-sama kalau kita dan sistem mau kita eh, perbaiki. Tadi itu ada kalimat penutup tuh. Ada yang ingat tidak? Tadi ada kalimat penutup. Ada yang ingat tidak kalimat penutup di materi yang tadi kita belajar? Kakak Kegam ingat tidak? Belum ada suara Kak Tiga. Sorry, sorry, sorry. Mungkin kalimat penutup tadi yang nempel di kepala banget, yang saya ingat itu kata-katanya, jika ingin mengubah dunia, mulai dari diri sendiri dengan ngerti, ngerasa, dan ngelakon. Ngelakoni bahasa Jawa, tapi maknanya universal. Mulai dari ngerti nilai, ngerasa pentingnya, lalu menjadikan tindakan. Mungkin dari teman-teman lain ada tanggapan tambahan begitu? Ada Saya, yang saya, saya. Tadi saya mau menanggapi. Tadi kok sempat bilang ngoding-ngoding tuh. Oh, Ngoding bagaimana tuh? eh Paham mungkin Kakak Alif nih. kan kan juga ya maksudnya tahu lah soal komputer-komputer. Nah, kalau bahas soal ngoding ini itu kayak ngoding ulang itu kayak kita reprogram. Ini dalam konteks algoritma tadi, algoritma kebangsaan tadi. Nah, itu juga bisa tuh kita ngoding ulang. Nah, itu kayak kita reprogram cara pikirnya kita. Nah, misalnya kayak dulu, contoh kayak dulu saya ngelihat kayak melihat diskriminasi kecil itu saya merasa ah biasa aja gitu. Tapi mulai dari eh, ngerti nilai lewat algoritma kebangsaan tadi, saya ngerasa itu penting gitu. Jadi kan jadi setelah saya ngerasa oh ternyata diskriminasi itu kayak gini nggak boleh gini gini gini. Nah, saya jadi merasa saya harus bertindak sesuatu. Kalau saya kurang lebih seperti itu, gitu. Nah, itu eh, nggak boleh diam saja jadinya. Jadi kita harus eh, apa ya melawan gitu karena kalau diam saja tuh tandanya kita tidak tandanya tuh kita setuju dengan diskriminasi kecil kayak gitu. Kalau Oh, saya itu aja. siap-siap. Berarti jangan diam ya. Jangan diam. Kalau diam itu bisa jadi Ya, betul, betul, bisa betul jadi itu Kak tanda Taufik. setuju. Karena ya apa Ya, diskriminasi diskriminasi ini jangankan di luar ya, di dalam lingkungan PU itu pun bisa terjadi diskriminasi gitu. Jadi ya kita tetap harus jaga kesatuan ya biar PU bisa makin jaya lagi gitu. Mungkin ada lagi yang mau berbagi refleksi dirinya kah? Kakak Kepa sepertinya mau berbicara nih. Ya, oke. Kalau dari saya sendiri, ya mungkin saya sekarang menjadi lebih reflektif ya. Nah, tentang apa yang saya posting di medsos, apa yang saya ucapkan,
di ruang publik khususnya, itu semua harus jadi bagian dari algoritma positif yang kita bangun ya. Mungkin itu aja. Mas. Oke, berarti harus memperhatikan apa yang diposting karena ASN itu menjadi citra publik ya. Ya biar jadi ada algoritma positif yang kita bangun. Oke, oke, komprehensif sekali nih obrolan hari ini dan sangat insight ya. Jadi tadi kalau kita dengar semua banyak yang bilang kita banyak punya tantangan, kita banyak punya, ya pokoknya banyak tantangan lah yang kita hadapi gitu. Jadi bagaimana kita jangan sampai melihat tantangan itu sebagai suatu ancaman, tapi bagaimana kita bisa mengutamakan persatuan ya. Jangan sampai ada diskriminasi, harus ada kesinambungan biar PU, biar PU bisa makin jaya tentunya. Terus, em, tadi kan teman-teman juga ingatkan apa ada banyak yang bilang bagaimana kalau kita juga tuh eh, ada tantangan multikulturalisme gitu. Itu tuh salah satu tantangan kita yang generasi muda di CPNS bisa dapat. Nah, yang generasi muda CPNS ini tentunya ketemu tuh dari apa? Mungkin dari produk-produk yang lebih murah gitu ya. Juga em, ya budaya-budaya luar yang dapat gitu yang datang akhirnya bikin kita cukup apa namanya akhirnya identitas kita hilang gitu. Tentunya kita harus kembali lagi ingat kalau kita ada punya identitas nih yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita pakai identitas orang lain. Apalagi kalau kita bilang kalau produk orang lebih bagus nih saya mau pakai gitu. Dia pakai kok, dia kayak Tuh, gini kok gitu. Jangan lupa kita tuh bisa jadi KOL ya. Kita kita tuh ASN publik, kita bisa jadi opinion leader, kita bisa menjadi pempengaruh orang-orang di sekitar kita untuk menjaga kesatuan, memakai produk-produk lokal. Karena itu bentuk cinta tanah air, bela negara gitu. Dan tentunya kita kan tinggal di negara beragama ya, dan saya yakin kita semua tuh orang-orang yang beragama ya. Ya tentunya jangan lupa kalau kita tuh tetap harus melaksanakan ibadah kita. Karena dengan ibadah kita kepada Tuhan yang lancar dan seterusnya hikmat, pasti kita juga bisa berhikmat juga ya dalam dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita gitu. Jadi itu ya, tadi hari ini kita sudah banyak bicara tentang ngoding ulang dan apa nilai-nilai kebangsaan ya di era digital ini. Jadi semoga ini bukan hanya jadi obrolan semata ya di kita pada sore hari ini gitu ya, tapi semoga bisa kita terapkan nanti gitu dan bisa mencapai tujuan Indonesia yaitu ya Indonesia mensejahterakan kehidupan bangsa lah, memajukan Indonesia gitu. Nah, dengan banyaknya diskusi ini, kita sudah sampai di akhir sebenarnya gitu. Dan kita setelah dari ini kita akan jumpa lagi nih di episode-episode berikutnya. Jadi jangan sampai tertinggalan ya episode-episode berikutnya. Sampai jumpa lagi semua di podcast kelompok A4.